Hai Info Lover, apa kabarnya hari ini? Tentunya masih dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan membahas 8 fenomena badai matahari terbesar yang pernah terjadi, dan apa dampaknya pada bumi. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Badai matahari terjadi ketika salah satu bagian di matahari, daerah aktif atau sebagian lontaran massa koronal terlontar keluar angkasa. Sehingga dapat diartikan badai matahari adalah suatu peristiwa di matahari yang berupa ledakan dan skala ledakannya besar, sehingga dampaknya bisa sampai terasa ke bumi. Badai matahari sebelumnya pernah terjadi, bahkan bisa dibilang sebagai fenomena badai matahari terbesar sepanjang sejarah, merangkum beberapa fenomena badai matahari yang pernah terjadi dalam sejarah, dan jika itu terjadi di masa sekarang, mungkin bisa menyebabkan kiamat internet. Berikut detailnya. 1. September tahun 1859. Dikutip dari laman space.com, sebuah badai matahari terjadi pada tanggal 1 September tahun 1859. Badai ini dikenal dengan sebutan Carrington Event sesuai dengan nama orang yang mengabadikan fenomena badai matahari, yaitu Richard Carrington, seorang astronom. Badai Carrington merupakan suar matahari pertama yang didokumentasikan. Carrington mendokumentasikan peristiwa ini menggunakan teleskop observatorium pribadinya dan membuat sketsa bintik matahari. Menurut ilmuwan NASA, peristiwa ini adalah badai matahari terbesar yang didokumentasikan dalam 500 tahun terakhir. Lembaga Administrasi Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat (NOAA) menyebutkan badai matahari Carrington memicu penampakan aurora besar yang dapat dilihat hingga Karibia. Badai ini menyebabkan komunikasi telegraf global terganggu dan memicu kebakaran. 2. Agustus tahun 1972. Suar matahari besar meletus pada tanggal 4 Agustus tahun 1972. Fenomena itu menyebabkan gangguan komunikasi telepon di beberapa negara bagian Amerika Serikat, termasuk Illinois. Ilmuwan NASA mengatakan peristiwa tersebut menyebabkan perusahaan telekomunikasi AT&T mendesain ulang kabel transatlantiknya. 3. Maret tahun 1989. Pada tanggal 13 Maret tahun 1989, badai matahari yang kuat menyebabkan pemadaman listrik di Kanada. Akibatnya, 6 juta orang terpaksa menjalani hidup tanpa listrik selama 9 jam. Menurut NASA, peristiwa ini telah mengganggu transmisi tenaga listrik dari stasiun penghasil listrik Hydro-Quebec, dan melelehkan beberapa transformator daya di New Jersey. Badai matahari ini nyaris memiliki skala yang sama dengan badai Carrington, yang terjadi pada September tahun 1859. 4. Juli tahun 2000. Badai matahari dibagi menjadi beberapa kategori. Kelas X untuk badai terkuat, kelas M untuk tingkat menengah, dan kelas C paling lemah. Letusan matahari berkelas skala X5 terjadi tepat ketika Prancis merayakan Bastille Day, tanggal 14 Juli tahun 2000. Akibatnya, beberapa sirkuit satelit memendek dan beberapa radio padam. Badai matahari ini terkuat sejak tahun 1989.
5 Oktober tahun 2003. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2003, terjadi badai matahari yang mengakibatkan sensor pesawat ruang angkasa kewalahan mengukurnya. Sensor menunjukkan skala X28. Namun analisis menyebutkan, kekuatan badai mencapai skala puncaknya di titik X45, dan merupakan bagian dari 9 suar besar yang terjadi selama 2 minggu. Desember tahun 2006, suar matahari kembali meletus. Pada tanggal 5 Desember tahun 2006, badai berskala X9 ini berdampak gangguan pada komunikasi satelit daratan dan sinyal navigasi Global Positioning System atau GPS selama 10 menit. Saking kuatnya, badai ini juga merusak instrumen imager sinar X matahari pada satelit GOES-13. 7 Januari tahun 2012. 3 ledakan besar terjadi di matahari selama pertengahan terakhir Januari tahun 2012. Fenomena ini menandai bahwa bintang terdekat dari bumi ini memasuki periode aktifnya. Menurut peneliti matahari dari Observatorium Bosca, Dani Herdiwijaya, aktivitas matahari akan mencapai puncaknya hingga 2013. Matahari semakin aktif hingga tahun depan, ujar dia saat itu. Matahari merupakan bintang yang mengalami pasang surut aktivitas. Sejak abad ke-15, peneliti mempelajari perubahan pada matahari dan menemukan bahwa periode aktif matahari berulang rata-rata setiap 11 tahun. Pengulangan aktivitas ini kemudian dikenal sebagai siklus 11 tahunan matahari. Aktivitas matahari bisa dilihat dari jumlah dan ukuran bintik matahari. Bintik ini merupakan daerah dengan medan magnet yang rapat. Akibatnya, suhu permukaan matahari di daerah ini lebih rendah dibandingkan suhu di sekitarnya sehingga terlihat hitam. 8 September tahun 2017. Menurut laman Langit Selatan, badai geomagnetik atau badai matahari terjadi akibat hantaman lontaran massa corona pada medan magnetik bumi pada tanggal 7 September tahun 2017 atau tanggal 8 September tahun 2017. Indikasi aktivitas matahari bisa dilihat pada jerawat atau bintik yang hadir di permukaan matahari. Pada tanggal 8 September tahun 2017, telah ditemukan 4 area aktif di matahari, yakni AR 2673, AR 2674, AR 2677 dan AR 2678. Bintik matahari yang terbentuk pada area aktif 2673 dan 2674 memperlihatkan terjadinya aktivitas yang dahsyat di area tersebut. Dampak dari fenomena itu tidak hanya tampak pada kehadiran aurora, tirai cahaya indah yang tampak di area lintang tinggi saja. Radiasi sinar X dan sinar ultraungu yang datang dari matahari dan menghantam atmosfer bumi menyebabkan terjadinya gangguan radio di seluruh Eropa, Afrika dan Laut Atlantik. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Thank you all for the support my friends.